artikel jurnal Musawarah Matematika. Adapun hasil videonya sebagai berikut. Mata kuliah kajian jurnal matematika yang dikerjakan oleh saya sendiri yaitu Rati Dalilan, NIM 175120024, jurusan Pendidikan Matematika, dosen pengampu Eka Satya Aldila Apriansa, MSc. Adapun tugasnya yaitu mereview Jurnal Nasional Musawarah. Artikel jurnal yang direview antara lain judulnya yaitu Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa Melalui Kreativitas Problem Solving. Autornya Pak Ihsan Farourahman dan Pak Eka Satya Aldila Apriansyah. Nama jurnalnya yaitu Musawarah Jurnal Pendidikan Matematika, terbitnya volume 9 nomor 1 Januari 2020. PISN-nya 2086-4280 dan EISN-nya 25278827. Yang pertama, efektivitas judul artikel. Telah menunjukkan kandungan isi artikel, informasi dan mengandung highlight dan filling isi artikel. Yang terakhir yaitu memunculkan objek penelitian. Kandungan abstrak. Di dalam kandungan abstrak yang pertama yaitu latar belakang. Berbagai penelitian ini mengemukakan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih rendah. Siswa hanya mencontohkan apa yang dikerjakan guru tanpa makna, sehingga dalam menyelesaikan soal, siswa menganggap cukup mengerjakan seperti apa yang dicontohkan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris serta mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran kreatif problem solving. Metode penelitian. Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan satu kelas sebagai kelas eksperimen, instrumen, dan populasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal tes uraian yang diberikan sebelum dan setelah diterapkannya model pembelajaran dengan pokok bahasan materi fungsi. Populasinya pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMAN Negeri 25 Garut dengan sampel yaitu satu kelas MIPA 3 sebanyak 32 siswa, diambil secara full percent sampel. Hasil analisis kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistika peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas kreatif problem solving bertaraf sedang, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan model kreatif problem solving. Yang ketiga yaitu kata kunci. Kata kunci dari artikel ini yaitu kreatif problem solving, berpikir kreatif matematis, kuasi eksperimen. Hal ini menggambarkan isi artikel dengan jelas dan secara garis besarnya serta memenuhi kriteria banyaknya kata kunci. Yang keempat yaitu gambar, tabel, dan persamaan. Terdapat tabel sesuai dengan kaidah ilmiah. Bahasa pada tabel sudah sama dengan bahasa pada artikel. Tabel terbaca jelas.
Yang kelima itu penggunaan istilah dan kebahasaan. Penggunaan istilah dan kebahasaan. Istilah-istilah dalam artikel sudah sesuai standar KBBI. Struktur kalimat sesuai dengan standar baku. Paragraf tidak berisi hanya satu kalimat. Penggunaan istilah asing dicetak miring atau italic. Ketujuh, latar belakang. Pada artikel ini menggunakan prinsip segitiga terbalik, di mana pembahasan dari umum ke khusus dan menjelaskan pentingnya topik ini dibahasnya, antara lain yang pertama yaitu matematika sebagai media, yang kedua yaitu salah satu kompetensi matematika, yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis, yang keempat yaitu rendahnya kemampuan berpikir kreatif, dan yang terakhir yaitu kreativitas problem solving merupakan salah satu model yang melatih siswa untuk berpikir kreatif. Yang ketujuh yaitu kecakupan state the art. Ini mengaitkan dengan teknik yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan pada bagian pendahuluan dan mencantumkan referensi state the art seperti pada menurut Rusman Huda 2011. Berpikir kreatif merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru untuk mendapatkan motivasi dan memunculkan kreativitas siswa selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang bervariasi, misalnya kerja kelompok, bermain peran, dan pemecahan masalah. Yang kedelapan yaitu gap analisis, di mana artikel ini menjelaskan mengenai apa yang perlu dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya dan mencantumkan apa yang harus dilakukan, dan terdapat dalam pendahuluan yakni pernyataannya salah satu kompetensi matematis hanya diharapkan di sekolah ialah siswa mampu memiliki kemampuan berpikir kreatif matematis. Menurut Afriansyah 2019. Kejelasan tujuan penelitian. Kejelasan tujuan penelitian ini sudah jelas, yaitu untuk mendapatkan bukti empiris serta mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran kreatif problem solving. Yang ke-10 yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini digunakan penelitian adalah kuasi eksperimen, yaitu metode yang digunakan untuk melihat satu pengaruh model pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di SMAN Negeri 25 Garut dengan populasi seluruh siswa kelas 10. Sampel pada penelitian ini adalah kelas 10 IPA 3 sebagai kelas eksperimen diambil secara provokasi sampling. Yang ke-11 yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini yang pertama yaitu menjelaskan subjek yang diteliti dengan fokus dan jelas. Yang kedua yaitu memberikan hasil temuannya dengan dibantu penjelasan tabel. Yang ketiga yaitu menggunakan kajian saintifik dari temuan tersebut dan keterkaitan dengan konsep yang ada. Dilihat dari tabel 2, Lmax-nya yaitu 0,175 yang di kelas pembelajaran model kreatif problem solving, dan L tabelnya yaitu 0,159. Jadi Lmax lebih besar dari L tabel, sehingga data post-test kelas dengan kreatif problem solving tidak berdistribusi normal. Sedangkan data yang diperoleh sesuai dengan model pembelajaran yang ditetapkan diperoleh Lmax kelas dengan kreatif problem solving adalah 0,131 dengan L tabel dengan derajat kebebasannya 5% adalah
0,159 yang menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Seberapa besar peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis pada kelas kreatif problem solving dapat dilihat pada tabel 3. Pada tabel ini dapat diketahui bahwa nilai rata-rata indeks gain untuk kelas kreatif problem solving adalah 0,56. Maka nilai tersebut dapat dikaitkan tergolong sedang secara statistika. Yang selanjutnya yaitu yang ke-12, yaitu pembahasan dan hasil penelitian. Antara lain yaitu menjawab masalah penelitian, mendukung dan mempertahankan jawaban dan hasil, membandingkan dengan hasil permasalahan yang relevan, tidak menyatakan keterbacaan studi yang dilakukan, menyatakan pentingnya temuan, menemukan keterbaruan, dan tidak menyatakan proyeksi untuk penelitian lanjutan. 11 yaitu simpulan. Di bagian kesimpulan, bagian ini cukup menjawab tujuan dari penelitian ini karena ditujukan dengan data hasil penelitian dan membandingkannya dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulannya dirangkum secara padat dan dibuat narasi disesuaikan dengan tujuan yang ada. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Pada artikel penulisan konsisten yaitu dengan gaya dan urutan yang sama sesuai dengan apa style edisi 6. Nisbah acuan primer dan derajat kemutahiran. Acuan primer, sumber acuan yang digunakan pada artikel ini yaitu lebih besar 80% menggunakan acuan primer. Sedangkan derajat kemutahiran jumlah referensi 25 di mana terdapat 90 referensi termasuk 10 tahun terakhir. Maka derajat kemutahiran adalah 72%. Maka dari itu sudah terbilang baik karena sudah termasuk ke dalam 40 kurangi 80 rujukan mutakhir 10